86. Assalamualaikum Ai, ujar Dara begitu muncul wajah Bian. Waalaikumsalam, kamu di mana? Di restoran, aku langsung kerja hari ini Ai. Langsung kerja, kenapa terburu-buru banget sayang? Bukan terburu-buru, aku kan kerjanya bebas saja, mau masuk kapan saja boleh. Memangnya bisa begitu? Bisa dong Ai, aku kan gak digaji hanya sekedar buat belajar saja. Terus kamu mau gitu kerja tanpa digaji? Ya kalau buat belajar gak masalah dong Ai. Untuk mencapai kesuksesan itu, selain kerja keras, kita juga harus rela berkorban Ai. Iya sayang iya. Sayang hari ini aku gak ngapelin kamu. Gak apa-apa Ai, kan tadi pagi sudah. Bener juga, abis kamu nangenin, beberapa jam saja gak bertemu, aku udah kangen saja. Ai lebay deh, ujar Dara tersenyum malu. Bian ikutan tersenyum. Sayang kamu gak tanya kenapa aku gak ngapelin kamu. Ai kerja, biasanya juga pulangnya malam terus. Enggak sayang, hari ini aku mau ke acara pernikahan. Anak salah satu pengusaha hotel juga, dan aku pergi bersama Sisi. Kamu gak masalah kan? Kalau kamu masalah, aku pergi sama Ardi saja. Gak apa-apa Ai, aku percaya sama kamu. Terima kasih sayang, dan aku janji tidak akan merusak kepercayaan kamu. Beneran ya Ai, apalagi lagi nanti di sana banyak cewek-ceweknya. Ai cuek saja dan gak usah ladeni mereka. Iya sayang, lagian aku juga akan bertemu Om Yudi, jadi gak mungkin aku berani macam-macam. Bertemu ayah? Iya sayang, sebenarnya aku gak mau pergi, tapi kata Om Yudi, ini kesempatan bagus, dan aku jangan melewatkannya. Aku benar-benar gak ngangka sayang, Om Yudi seperhatian itu padaku. Aku merasa terharu. Jujur Bian. Dara tersenyum tipis mendengarnya. Bagus dong kalau begitu, itu berarti ayah suka sama kamu. Iya sayang, dan aku akan membuktikannya, kalau aku calon menantu yang bisa dia banggakan. Percaya diri banget kamu Ai. Harus itu sayang. Bagus. Udah dulu ya Ai, aku harus menemui Mbak Dewi minta seragam. Iya sayang, kamu yang semangat kerjanya. Iya Ai juga, dah Ai. Ujar Dara melambaikan tangannya. Iya sayang, balas Bian. Dara menutup sambungan teleponnya, senyum kecil terbit di wajahnya. Dara senang Bian menceritakan kejadian yang dialaminya dan jujur padanya. Semoga jalan kita bersama dipermudah ya Ai. Batin Dara. Asteris. Dara tampak bersemangat melakukan aktivitasnya. Bahkan saat jam makan siang saat restoran sedang padat-padatnya, Dara tidak segan-segan membantu melayani para pengunjung restoran. Dara sudah terlihat pintar menulis nama pesanan mereka, karena nama-nama makanannya sudah tidak asing baginya. Dara juga tidak segan-segan tersenyum ramah pada para pengunjungnya. Terima kasih sudah datang, ditunggu kehadirannya kembali. Selamat beraktivitas kembali, ujar Dara ramah saat ada pengunjung yang mau pergi. Iya mbak, jawab mereka. Dara langsung membereskan piring dan gelas kotornya. Dara menumpuk piring-piring menjadi satu. Pelayan, panggil salah satu pengunjung. Dara seketika menghentikan aktivitasnya saat mendengar suara yang tidak asing. Seperti suara mama, batin Dara kemudian menoleh dengan perlahan. Mata Dara seketika membola begitu melihat mamanya bersama Sinta. Tidak hanya Dara, Ayu dan Sinta juga sama terkejutnya melihat Dara memakai baju pelayan. Ayu dan Sinta seketika saling menatap dan tersenyum sinis. Pelayan, panggil Ayu lagi dan kali ini sengaja lebih keras. Dara tampak ragu melangkah ke arah meja mamanya dan Sinta. Dara biar saya saja, ujar salah satu waiters pada Dara. Iya mbak, ujar Dara dan mengangkat cepat piring kotornya. Untuk saat ini lebih baik dia menghindar dari mamanya saja. Waiters itu jalan ke arah meja Ayu dan Sinta. Selamat siang ibu, ada yang bisa saya bantu? Tanya ramah. Kami ingin pelayan yang tadi yang mencatat pesanan kami. Tanya Ayu tanpa basa-basi.
Pelayan yang tadi, bingungnya. Iya, pelayan yang baru saja mengangkat piring, suruh dia yang mencatat pesanan kami. Maaf ibu, saya tidak berhak menyuruhnya. Dia pelayan spesial di restoran ini, ujarnya sopan. Pelayan spesial gimana? Semua pelayan itu sama saja. Kamu jangan ngada-ngada kamu. Cepat suruh dia ke sini, atau kalau enggak kami laporkan kamu pada manajer restoran ini, biar kamu dipecat. Ujar Sinta. Baik ibu, ujarnya kemudian pergi meninggalkan Ayu dan Sinta. Ayu dan Sinta saling menatap dan tersenyum penuh makna. Ayu menggeser sedikit kursinya ke arah Sinta dan membisikkan sesuatu pada Sinta. Gimana, Mbak setuju dengan ideku? Sinta mengangguk mantap. Ayu kembali menggeser kursinya ke tempat semula dan kembali tersenyum penuh makna, begitu melihat Dara jalan mendekat ke arah meja mereka. Selamat siang, ada yang bisa saya bantu? Tanya Dara berusaha bersikap biasa dan seramah mungkin. Ada nyali juga kamu menemui kami, ujar Ayu sinis. Gimana gak punya nyali, kalau orang yang gak tahu apa-apa mau kalian jadikan korban? Batin Dara. Duduk kamu, suruh Sinta. Maksudnya, bingung Dara. Duduk Dara, kami mau bicara penting dengan kamu, dan gak usah pura-pura gak kenal pada kami, ujar Ayu. Dara akhirnya menurut kemudian duduk di samping Ayu. Ayu kemudian mengeluarkan dompetnya dan mengambil semua uangnya. Ayu juga melepas perhiasannya mulai dari cincin, gelang dan kalung. Sinta juga melakukan hal yang sama. Dara sampai bingung dengan apa yang dilakukan Ayu dan Sinta. Ini, semua uang dan perhiasan ini untuk kamu. Perhiasan ini kalau kamu jual harganya bisa lebih dari 1 miliar. Ujar Ayu. Dara menatap bingung Ayu, untuk apa Ayu dan Sinta memberinya uang dan perhiasan. Semua itu bisa kamu ambil dengan satu syarat, ujar Sinta. Dara menoleh pada Sinta. Beritahu semua kebusukan Bian, dan pergi dari sisinya, ujar Sinta. Maksud tante kebusukan apa? Tanya Dara cepat. Udahlah Dara, kami sudah tahu tentang pernikahan palsu kalian itu. Kami punya saksi yang banyak. Kamu pasti hanya perempuan yang disewa oleh Bian. Akui saja, selain semua yang di depan kamu ini, kami juga akan bayar kamu 10 kali lipat asal kamu berpihak pada kami. Keingin kami juga gak aneh-aneh. Kamu cukup mengatakan kebenarannya saja dan pergi dari sisi Bian, ujar Ayu. Tante salah, saya bukan perempuan yang disewa Bian. Saya dan Bian juga saling mencintai. Satu lagi saya gak butuh uang dan perhiasan tante. Permisi, ujar Dara dan langsung bangun dari duduknya. Ayu dan Sinta mengepalkan tangannya. Kenapa Dara gak tergiur sama sekali dengan tawaran mereka? Padahal dengan uang itu, Dara tidak perlu lagi jadi pelayan restoran. Dara tunggu, kami belum selesai Dara, kamu duduk atau saya akan meneriaki kamu, ancam Sinta. Dara yang gak ingin buat masalah memilih menurut. Kenapa lagi? Tanya Dara tidak bersahabat. Kami tambah mobil yang kami pakai saat ini untuk kamu Dara. Atau kamu mau minta apa lagi rumah, apartemen semua akan kami berikan pada kamu. Kamu tenang saja rahasia ini hanya kita yang tahu. Percaya pada kami Dara, ujar Sinta. Dara tersenyum sinis. Mau tante birikan sama pabrik mobilnya sekalipun, atau 1000 rumah sekalipun saya gak berminat sama sekali tante. Toh semua itu tidak akan Dara bawa mati. Jadi sebaiknya tante-tante ini juga gak usah terlalu marut jadi orang, dan jangan terlalu jahat juga pada anak yatim piatu tante. Jangan ambil apa yang menjadi haknya, ujar Dara. Dara songong ya kamu, ujar Ayu kemudian menggebrak meja kuat. Brak, Dara sampai kaget dibuatnya. Bahkan perhiasan di meja sampai berantakan dan salah satu cincin sampai jatuh. Semua yang sedang makan sampai menatap pada mereka, bahkan beberapa pelayan sampai menghentikan aktivitasnya. Di mana manajer restoran ini cepat panggil. Pelayan ini sangat songong dan dia harus dipecat dari restoran ini. Marah Ayu. Maksud tante dipecat apa hah?
Tante tidak berhak berkata seperti ini. Jelas-jelas di sini yang songong dan tidak sopan adalah tante-tante ini. Restoran ini tidak butuh pelanggan seperti tante. Sekarang sebaiknya tante keluar dari restoran ini. Dara balas marah sambil menunjuk pintu keluar. Hei, makin songong ya kamu. Kamu tidak berhak mengusir kami. Kami adalah pembeli dan pembeli adalah raja. Kamu yang seharusnya dipecat, ujar Sinta tidak terima. Keluar, kata saya. Mas Gilang dan Mas Erik bantu saya mengusir kedua wanita ini, ujar Dara memanggil dua pelayan laki-laki di dekatnya. Orang yang dipanggil Dara langsung menghampiri Dara. Ayu dan Sinta melotot melihat pelayan itu nurut pada Dara. Maaf tante, jangan buat keributan di sini. Sebaiknya kalian pulang saja, ujar Erik. Hai kalian, benar-benar pelayan tidak tahu sopan santun ya. Kalian tidak tahu siapa kami. Kami bahkan bisa membeli restoran ini, ujar Sinta tidak terima. Bersambung 87. Manajer, di mana manajernya? Lihat saja, saya pastikan kalian akan dipecat. Marah Ayu. Keluar, saya bilang tante, atau saya akan berbuat kasar. Dara balas marah. Kamu ini benar-benar tidak tahu sopan santun, manajer. Di mana sih manajernya? Keke Ayu. Keluar, saya bilang tante. Dara semakin marah. Dara mengambil perhiasan dan uang di meja dengan kasar. Ayo mas, tarik mereka keluar, suruh Dara. Erik dan Gilang mengangguk. Hei kalian, jangan sentuh saya jijik dengan tangan kotor kalian, seru Sinta. Erik dan Gilang tidak peduli dan tetap menarik tangan-tangan Ayu dan Sinta. Dara mengikuti mereka. Orang-orang yang sedang makan masih memperhatikan mereka. Ada yang menggeleng-gelengkan kepalanya menatap heran, ada juga yang langsung menggosipkan mereka dan lain sebagainya. Hei anak kurang ajar, lepaskan tangan kami, lihat saja kami akan hancurkan restoran ini. Marah Ayu. Diam tante, tante hanya akan mempermalukan diri tante sendiri kalau tante terus teriak. Peringat Dara. Semua ini karena kamu Dara. Lihat saja, saya tidak akan diam saja. Setelah ini kamu pasti akan meminta maaf dan sujud di kaki saya. Marah Ayu. Tidak akan, balas Dara. Lepaskan tangan saya, teriak Sinta sambil menarik kasar tangannya begitu mereka sudah di luar restoran. Erik melepaskan tarikannya. Sinta mentap Erik dan Dara dendam. Lihat saja, kalian pasti akan mendapatkan balasan yang lebih kejam lagi. Ayo Ayu, marah Sinta. Ayu mengangguk dan ikut melepaskan tangannya kasar. Lihat saja Dara, setelah ini hidup kamu akan hancur. Tunggu saja, marah Ayu sambil menunjuk Dara kemudian pergi. Tante tunggu, ujar Dara. Ayu dan Sinta menoleh. Ini perhiasan dan uang tante, ujar Dara sambil memberikan uang dan perhiasannya. Ayu menerima kasar uang dan perhiasannya, dan langsung memalingkan mukanya pergi meninggalkan restoran. Dara mengepalkan kuat tangannya. Dara beralih menatap Gilang dan Erik. Maafkan Dara, mas, lirih Dara. Dara kemudian masuk cepat ke dalam restoran. Dara jalan tanpa melihat orang sekitarnya. Dara semakin mempercepat langkah. Dara memilih masuk ke dalam kamar mandi dan menguncinya dengan cepat. Dara menyalakan keran dan menangis dengan keras. Kenapa mama setega itu Hiks? Mama gak hanya buat Dara malu tapi diri mama juga Hiks. Kenapa mama jahat sekali Hiks? Apa tidak ada sedikit pun ikatan itu yang mama rasakan pada Dara Hiks? Ini Dara anak mama Hiks. Dara terus menangis meluapkan semua emosinya. Emosi yang ditahan-tahannya dari tadi. Dara juga merasa bersalah pada auntinya juga manajer yang ada di restoran ini. Belum ada satu hari dia bekerja dia sudah membuat kekacauan. Sementara itu di dalam restoran sang manajer tampak sedang meminta maaf pada para pengunjungnya. Untuk semuanya saya selaku manajer di sini minta maaf atas ketidaknyamanannya. Silakan menikmati makan siangnya kembali, ujar manajer. Para pengunjung kembali menikmati makanannya dan masih ada bisik-bisik di antara mereka. Beberapa bahkan ada yang tersenyum senang.
menganggap itu suatu hiburan di siang hari. Beberapa juga ada yang cukup menyayangkan karena tidak ada baku hantamnya. Padahal mereka sudah menunggu adegan tampar-tamparan dan jambak-jambakan. Sebentar deh, wajah pelayan tadi kayak gak asing, kayak pernah lihat di mana gitu. Ujar salah satu pengunjung. Benar juga ya, kayak pernah lihat di YouTube. Apa jangan-jangan dia artis lagi? Ujar yang lain. Benar juga, mungkin artis atau YouTuber yang sedang menyamar. Kedua ibu tadi juga penampilannya sangat berkelas, sayang saja kelakuannya minus. Ujar yang lainnya. Dara, Sinta dan Ayu kembali menjadi perbincangan hangat para pengunjung. Beberapa pengunjung juga sampai bertanya pada pelayan karena kepo. Para pelayan hanya tersenyum saja tanpa ada niat menjawab pertanyaan mereka. "Mbak, maaf, ini tadi saya menemukan cincin yang ngegelinding," ujar salah satu pengunjung. "Ah iya, terima kasih banyak Mbak. Saya akan berikan cincin ini pada manajernya," ujar pelayan itu. "Iya Mbak, sama-sama," jawabnya. Pelayan itu langsung mencari manajer. "Mak Dewi, Pak manajer ada di mana? Ini tadi pengunjung menemukan cincin ibu-ibu tadi," ujarnya. "Lagi nungguin Dara. Sini biar Mbak saja yang memberikannya," ujar Dewi. "Iya Mbak," ujarnya memberikan cincinnya. Asteris. Ceklek. Dara keluar dari toilet dengan mata sembab, ketahuan banget dia habis menangis. "Pak," ujar Dara pelan begitu melihat manajer berdiri tidak jauh dari toilet. Dara mendekati manajer dan menundukkan kepalanya. "Maafkan saya Pak, sudah buat kacau," ujar Dara pelan. "Sudah, tidak apa-apa, bukan masalah besar ini. Apa kamu kenal dengan kedua wanita tadi?" Dara mengangguk pelan. Pak manajer menarik nafas pelan. Sudah dia duga Dara pasti mengenalinya. Ada banyak pertanyaan dalam benaknya. Dia cukup tahu Dara dan keluarganya, dan mustahil saja rasanya Dara punya musuh dan itu ibu-ibu lagi. Meski begitu dia gak mau ikut campur. Dia tahu Dara keponakan dari bosnya. Ini tadi ada cincin milik mereka yang terjatuh dan ditemukan pengunjung. "Kamu berikan cincin ini pada mereka, takutnya ada masalah karena cincin ini," ujarnya sambil memberikan cincinnya. Dara menatap cincinnya dan menerimanya. "Iya Pak, saya pasti segera memberikannya pada mereka, tapi saya masih bisa bekerja di sini kan Pak?" Pak manajer mengangguk. "Tentu saja bisa, tapi sebaiknya untuk sementara kamu bantu-bantu bagian dapur saja. Kamu sedang jadi perbincangan hangat saat ini, Bapak tidak ingin kamu merasa tidak nyaman karena para pengunjung membicarakan kamu. Untuk karyawan, saya akan membriefing mereka supaya menganggap masalah ini selesai dan jangan ada yang membicarakan kamu lagi." "Iya Pak, terima kasih banyak Pak, saya janji akan lebih giat dan bersemangat lagi." "Iya sama-sama, kamu sebaiknya makan siang dulu, sebelum kembali bekerja." "Iya Pak." Dara kembali ke dapur memasak makan siang untuknya sendiri. Dara berusaha tersenyum pada beberapa karyawan bagian dapur yang menatapnya. "Santai saja Dara, apa yang kamu lakukan sudah benar. Bahkan bisa berbuat lebih dari kamu. Sekalipun mereka pengunjung bukan berarti mereka bisa seenaknya," ujar Dewi. "Iya Mbak, terima kasih." "Sama-sama, ayo kamu makan yang banyak. Setelah ini bantu Mbak menyiapkan bahan saja." "Siap Mbak," ujar Dara mengacungkan jempolnya. "Bagus, semangat Dara." "Iya Mbak." Setelah makan siang Dara kembali melakukan pekerjaannya. Dara merasa senang karena para karyawan tetap bersikap biasa padanya dan banyak yang berikan semangat. "Mbak, sini biar saya bantu cuci piring," ujar Dara setelah dia selesai membantu menyiapkan bahan. "Kamu yakin mau cuci piring?" "Yakin dong Mbak, saya sudah biasa kok cuci piring setelah selesai masak." "Baiklah kalau kamu maunya begitu. Kamu pakai sarung tangannya dan buang sisa makanannya terlebih dulu." "Oke Mbak." Semangat Dara. Mbak itu ikut tersenyum. Dia gak menyangka anak bos besar mau-maunya kerja cuci piring.
Sembari mencuci piring, Dara bertanya ini dan itu tentang restoran dan mbaknya menjelaskannya dengan senang hati. Mbak, apa setiap hari mbak cuci piring sendirian? Tidak juga, sebenarnya ada yang bantu satu lagi, tapi berhubung hari ini lagi banyak pesanan, timnya harus dibagi. Dara ngangkat piringnya, gak usah banyak-banyak. Takutnya kamu gak kuat, kalau piringnya jatuh bisa makin repot kita. Oke mbak, saya terlalu bersemangat mbak, makanya tanpa sadar ngangkat piringnya banyak-banyak. Kamu ini bisa saja. Dara tersenyum saat para pelayan bergantian mengantarkan piring kotor padanya. Mbak, kalau begini ceritanya, kapan habisnya ini piring kotor? Ujar Dara sambil menghapus keringatnya yang sudah bercucuran. Sebentar lagi juga akan habis Dara. Setelah makan siang pengunjung mulai sepi dan kembali banyak saat makan malam nanti. Jelasnya, begitu ya mbak? Iya, kalau kamu sudah gak kuat istirahat saja. Gak apa-apa, saya kuat kok mbak, saya ini Dara si manusia paling kuat di keluarga saya. Bisa saja kamu, ujarnya tersenyum. Dara, di mana Dara? Panggil Mbak Dewi terburu-buru ke arah pencucian piring. Iya mbak, kenapa mbak? Tanya Dara menghentikan sejenak aktivitasnya. Ini gawat Dara, ujarnya panik. Gawat kenapa mbak? Bingung Dara. Mbak yang mencuci piring juga ikut bingung. Ini benar-benar gawat, ayo kamu ikut mbak, ujar Dewi. Iya mbak, ujar Dara melepaskan saring tangannya. Mbak kenapa? Apa ada masalah lagi? Tanya Dara sembari mereka jalan. Iya dan ini menyangkut ibu-ibu yang tadi, mereka kembali datang Dara. Mereka datang mbak, iya dan mereka datang bersama polisi. Polisi mbak? Kaget Dara. Iya, mbak juga belum tahu kenapa mereka membawa polisi, makanya mbak langsung panggil kamu. Kamu tenang saja, kamu semua akan membela kamu tidak salah. Ujar Dewi. Iya mbak, itu dia malingnya pak, tangkap dia. Teriak Ayu menunjuk Dara. Dara sangat terkejut mendengarnya. Bersambung 88. Ibu, Anda tenang dulu dan jangan asal suruh tangkap saja, ujar Pak Manajer berusaha membela Dara. Anda tidak usah ikut campur, ini urusan saya dengan Dara. Pak, cepat tangkap dia. Dia sudah mencuri cincin saya. Kalau Bapak tidak percaya periksa saja dia. Keke Ayu. Lagi-lagi Dara terkejut mendengarnya, begitu juga dengan Pak Manajer dan Dewi. Ibu, Dara bukan pencuri cincin itu. Saya yang memberikan cincin itu pada Dara. Cincin itu ditemukan sama salah satu pelanggan. Bela Pak Manajer. Saya tidak percaya, Anda tidak usah membela orang yang bersalah. Apa Anda mau restoran ini bangkrut karena ulah satu orang? Pak, geledah perempuan itu. Dara mengepalkan kuat tangannya. Tega-teganya ibu kandungnya melaporkannya pada polisi. Mbak, saya harus memeriksa Anda. Angkat tangannya, suruh polisi tersebut. Dara masih terdiam. Angkat tangan kamu Dara. Kamu gak bisa mengelak lagi sekarang. Pura-pura mau melihat perhiasan saya, tapi ujung-ujungnya kamu mengambil cincin saya. Memang dasar pencuri, marah Ayu dan langsung mendekat pada Dara dan merogoh kasar kantong Dara. Ibu, Anda jangan terlalu kasar. Peringat Dewi. Diam Anda. Dan Anda juga jangan membela pencuri. Dara menatap pada ibu kandungnya dan menahan rasa sesak di dadanya. Ini rasanya sangat sakit, Ma. Mama orang lain berjuang keras membela anaknya, tapi Mama justru berjuang keras mempermalukanku. Batin Dara. Ayu tersenyum sinis begitu menemukan cincin di kantong Dara. Ini apa ini? Ini jelas-jelas adalah cincin saya. Bapak sudah lihat sendiri kan? Perempuan ini pencurinya. Bawa dia ke kantor polisi Pak, dia harus dihukum seberat-beratnya, dasar pencuri. Ujar Ayu menunjukkan cincinnya. Saya minta cincinnya sebagai barang bukti. Mbak Ayu ikut kami ke kantor polisi untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Ujar polisinya mengambil cincinnya dan menarik Dara. Bapak tidak bisa bawa Dara begitu saja.
cincin itu jelas saya yang memberikannya pada Dara. Ujar Pak Manajer, Anda tidak usah membela orang bersalah Pak, jelas-jelas sudah ada buktinya kalau Mbak ini adalah pencurinya. Mbak ayo ikut kami, ujar Pak Polisi. Pak saya bisa membuktikan Dara tidak bersalah Pak, jangan bawa Dara. Keke Pak Manajer, biarkan saya pergi Pak, Bapak sebaiknya lanjutkan pekerjaannya saja. Ujar Dara, tapi Dara, gak apa-apa Pak, ujar Dara kemudian pergi bersama Pak Polisi, Ayu dan juga Sinta. Ayu dan Sinta tersenyum senang. Sudah aku peringatkan Dara, jangan macam-macam pada kami. Ini hanya awal dari penderitaan kamu. Batin Sinta. Pak Manajer menatap sedih kepergian Dara, begitu juga dengan Dewi. Mereka sangat tahu Dara hanya korban. Siapa sebenarnya perempuan itu? Dia terlihat benci sekali pada Dara. Batin Pak Manajer, Pak sebaiknya telepon Ibu Dila saja, dia berhak tahu keadaan keponakannya. Ujar Dewi, ah iya, saya akan menelponnya. Kamu handle dulu di belakang, dan peringatkan pada anak-anak jangan sampai mereka menggosipkan yang enggak-enggak tentang Dara. Dara tidak salah, dia hanya korban di sini. Iya Pak, asteris. Halo Dani, ada apa? Tanya Dila dari seberang telepon. Ibu maaf terjadi kekacauan di restoran, dan Dara dibawa ke kantor polisi. Maafkan saya gak bisa mencegahnya, ujar Pak Manajer. Dibawa ke kantor polisi, bagaimana bisa Dara dibawa ke kantor polisi? Kaget Dila, dia difitnah, perempuan itu sepertinya sangat membenci Dara. Sebelumnya Dara juga sempat mengisir mereka dari restoran. Perempuan siapa? Saya juga tidak tahu, wajahnya terlihat asing, tapi dari penampilannya terlihat sangat berkelas. Saya curiga dia adalah istri dari saingan bisnis ayah Dara, dan sengaja melampiaskan kemarahannya pada Dara untuk membuat keluarga Sanjaya malu. Ujar Pak Manajer, baik saya akan telepon Yudi. Iya Bu, Dila mematikan sambungan teleponnya dan langsung menghubungi Yudi adik sepupunya. Tut, Yudi angkat dong. Gumam Dila saat teleponnya tidak diangkat juga. Dila kembali mencobanya. Tut, Yudi kamu kemana sih? Ujar Dila tidak sabaran. Dila akhirnya memutuskan menghubungi Dea. Tut, kalian pada kemana sih? Gumam Dea mulai gregetan. Dila kembali mencoba menghubungi Dea, hasilnya tetap nihil. Dila akhirnya memutuskan menghubungi Grandma Nindi, maminya Yudi. Tut, Assalamualaikum Dila. Waalaikumsalam Onti. Onti ada di mana? Di rumah Vira, adik kandung Yudi. Kenapa? Dara dibawa ke kantor polisi Onti. Kantor polisi? Dara kenapa? Kagetnya, aku juga belum tahu masalah jelasnya Onti. Kejadiannya juga baru saja. Aku ditelepon oleh manajer restoran dan katanya Dara difitnah. Manajer restoran? Baiklah Onti akan segera ke sana. Iya Onti, saya juga akan coba hubungi Yudi lagi. Dia harus tahu masalah ini. Ujar Dila, iya Dila. Sementara itu Dara dan yang lainnya sudah sampai di kantor polisi. Gak usah pegang saya Pak, saya bisa jalan sendiri. Ujar Dara, udah pencuri sombong lagi, harusnya kamu malu Dara. Ujar Ayu, kenapa saya harus malu? Harusnya tante yang malu, lagi-lagi berusaha menuduh saya pencuri. Cara tante sangat murahan. Apa kamu bilang? Murahan. Lihat saja saya pastikan kamu bakalan membusuk di penjara. Dan itu hanya mimpi tante, dan gak bakalan bisa jadi kenyataan. Ujar Dara tanpa mau menatap mamanya. Sekalipun mulut Dara berusaha melawan tapi hatinya gak bisa bohong. Dia gak bisa membenci mamanya padahal lagi-lagi dia disakiti. Banyak omong kamu, seret dia ke dalam Pak. Kesal Sinta. Berani Bapak seret saya pastikan Bapak akan turun pangkat. Peringat Dara, kamu benar-benar sombong Dara. Jangan mentang-mentang Bian ada di pihak kamu bisa bebas kali ini. Tidak akan Dara, kami pastikan akan menyewa pengacara paling mahal.
dan memastikan kamu mendekam dalam penjara. Ujar Sinta mulai emosi. Heran dia melihat manusia seperti Dara. Gak ada rasa malu, padahal sudah jelas-jelas bersalah, masih saja berani jawab. Ibu harap tenang, jangan emosi di sini, dan kamu duduk di bangku itu. Heran saya melihat anak muda zaman sekarang. Udah pencuri gak ada sopan santun lagi. Kamu harusnya minta maaf, dan bukan ngejawab terus. Tegur Pak Polisi. Untuk apa saya minta maaf? Saya gak salah, dan Bapak jangan asal tuduh saja. Diam kamu. Duduk. Perintahnya galak. Dara akhirnya menurut dan duduk di hadapan polisi yang bertugas memintainya keterangan. Sinta dan Ayu tersenyum senang dan diam-diam mengambil foto dan video Dara. Ini salah satu cara mereka mempermalukan Dara dan Bian. Ada masalah apa ini? Tanya polisi yang bertugas. Dia kedapatan maling cincin. Ini cincinnya, ujar polisi yang membawa Dara kemudian menyerahkan barang bukti. Saya bukan maling Pak, mereka semua fitnah saya. Ujar Dara membela dirinya. Dia bohong Pak. Jelas-jelas saya mendapatkan cincin ini ada dalam saku perempuan ini, dan cincin ini adalah milik dari ibu itu. Ujar polisi itu lagi. Kamu tenang dulu, stop. Ujar polisi itu pada temannya. Sudah biasa dia berhadapan dengan maling-maling cantik dan gak mau ngaku. Kamu jawab pertanyaan saya dengan jujur. Ujarnya pada Dara. Iya Pak, siapa nama kamu? Dara Pak. Jawab Dara tenang. Nama lengkap, Dara Nayara. Umur berapa? 22 tahun Pak. Pekerjaan kamu apa? Usaha kafe Pak. Polisi itu seketika menatap Dara. Dia tampak terkejut begitu juga dengan Ayu dan Sinta. Dia bohong Pak, pekerjaannya hanya pelayan restoran. Ujar Ayu. Ibu tenang dulu, ini pekerjaan saya. Tegasnya pada Ayu. Ayu terdiam. Sekali lagi saya tanya, pekerjaan kamu apa? Jawab jujur, usaha kafe Pak. Keke Dara. Apa nama kafenya? Dede Cafe. Alamat kafenya? Kafe utama ada di Jalan Margonda Raya, Depok, Jawa Barat, dan kafe yang kedua ada di daerah Selemba, Jakarta Pusat. Polisi itu kembali menatap Dara. Dia merasa jawaban Dara jujur. Itu beneran kafe kamu? Tentu saja. Saya mengelola kafe itu bersama sepupu saya. Kafe utama dibangun 4 tahun lalu sedangkan kafe kedua baru 2 tahun yang lalu. Jika punya kafe untuk apa kamu mencuri? Saya tidak mencuri Pak, untuk apa saya mencuri cincin murahan seperti itu? Hai Dara itu cincin berlian mahal, jangan sembarangan kamu. Ujar Ayu tidak terima. Ibu harap tenang, ujar polisi itu lagi. Ayu terdiam. Polisi itu kembali menatap Dara. Kamu bilang ini cincin murah, tapi dari bentuknya saja ini jelas cincin asli dan harganya pasti mahal. Mahal menurut Bapak, belum tentu mahal bagi saya. Kamu ini, udah pencuri sombong lagi. Ujar polisi itu mulai emosi. Saya bukan pencuri Pak, diam kamu. Saya gak tanya kamu, ujarnya semakin emosi. Siapa yang menuduh cucu saya pencuri? Tanya Grandma Nindi di arah pintu masuk dan dengan tatapan marah. Dara dan yang lainnya menoleh ke arah pintu. Ayu seketika melotot. Bersambung. 89. Jawab saya, siapa yang menuduh cucu saya pencuri? Tanya Grandma Nindi tidak sabaran. Ibu harap tenang dulu Ibu. Ibu sebaiknya duduk dulu. Ujar salah satu polisi mendekati Grandma Nindi. Ayu seketika mundur dan menundukkan kepalanya. Dia sangat kenal dengan Grandma Nindi, mantan mami mertuanya. Tenang-tenang kamu bilang. Gimana saya bisa tenang, cucu saya kalian tuduh pencuri. Harta saya tidak akan habis 10 turunan, jadi untuk apa cucu saya mencuri? Iya Ibu kami tahu, tapi Ibu sebaiknya duduk dulu. Dan siapa cucu yang Ibu maksud? Ujar polisi itu berusaha menenangkan Grandma Nindi. Siapa kamu bilang? Itu cucu saya yang ada di depan mata saya, namanya Dara Nayara. Tegas Grandma Nindi. Dek.
Jantung Ayu seketika berdebar cepat, dan seakan mau copot mendengar perkataan Grandma Nindi. Dia menelan ludah susah payah. Dia perlahan menatap ke arah Dara. Dia baru ingat kalau nama anak pertamanya adalah Dara. Sinta juga menatap Grandma Nindi tanpa kedip. Dari penampilan, dia sangat yakin kalau Grandma Nindi berasal dari kalangan atas seperti dia. Benaknya seketika penuh tanda tanya. Sementara Dara mengangkat wajahnya dan bangun dari duduknya menghampiri Grandma Nindi. "Grandma," ujar Dara sambil mengulurkan tangannya hendak salim. Grandma Nindi menyambut uluran tangan Dara. "Siapa yang nuduh kamu pencuri cantik? Beritahu Om," ujar Grandma Nindi lembut. Dara memutar sedikit badannya dan menunjuk perlahan ke arah Ayu. Grandma Nindi mengikuti arah pandang cucunya. Grandma Nindi seketika melotot, raut wajahnya seketika marah. Sedangkan Ayu semakin menundukkan kepalanya. Sinta sampai menatap Grandma Nindi melihat wajah marah Grandma Nindi. Grandma Nindi melangkah cepat ke arah Ayu. Plak! Grandma Nindi menamparkan keras wajah Ayu. Ayu seketika memegangi wajahnya dan tanpa berani membalas. Ayu berusaha menahan rasa sakitnya. Sinta sampai melotot kaget. Begitu juga dengan para polisi, mereka terkejut melihat apa yang dilakukan Grandma Nindi. Dara hanya memejamkan sejenak matanya. "Maafkan Dara Ma, tapi Mama pantas mendapatkan ini." Rasa sakit yang Mama torehkan di hati Dara, itu jauh lebih sakit Ma. Batin Dara, "Di mana otak kamu Ayu? Ibu macam apa kamu tega-teganya menuduh anak kandung kamu sendiri pencuri?" Marah Grandma Nindi. Mata Sinta seakan mau keluar saking terkejutnya. Anak, batinnya. Para polisi juga tidak kalah terkejutnya. Ayu hanya diam saja, tidak tahu harus ngomong apa untuk membela dirinya. "Princess," panggil Yudi. Dara seketika menoleh, begitu juga dengan yang lainnya. Hanya Grandma Nindi dan Ayu yang tidak menoleh. Ayu masih menunduk dan Grandma Nindi menatap marah padanya. Sinta semakin terkejut lagi begitu melihat Yudi. Dia tahu Yudi, keturunan dari Sanjaya Group, pemimpin dari Sanjaya Group. "Ini orangnya yang menuduh Dara pencuri Yudi," ujar Grandma Nindi tanpa menoleh. Yudi menatap ke arah maminya. Yudi ikut terkejut melihat Ayu yang menundukkan kepalanya. "Ayu," ucapnya, "ya, ibu macam apa ini yang tega-teganya memfitnah anak kandungnya sendiri? Kami tidak masalah kamu tidak peduli pada Dara, tapi Tante tidak akan terima kalau kamu menyakiti Dara. Hadapi dulu Tante dan Yudi," ujarnya marah. Ayu yang posisinya sangat terjepit mengambil cepat tasnya dan melangkahkan kakinya dengan cepat keluar dari kantor polisi. "Ayu tunggu, jangan pergi kamu, kita harus bicara Ayu," ujar Yudi berusaha menahan Ayu. Ayu tidak peduli, dia sangat malu pada para polisi dan tidak tahu harus gimana lagi. Jadi melarikan diri adalah pilihan terbaik. Ayu berlari ke arah mobilnya. Yudi tidak diam saja, dia mengejar Ayu. Sinta yang tinggal sendirian jadi panik. Ayu pergi dia harus gimana? Sinta yang tidak ingin menghadapi situasi ini sendirian, ikutan pergi. "Ibu jangan pergi dulu, ini gimana dengan laporannya?" tanya salah polisi. "Laporannya dicabut saja Pak," ujarnya sambil jalan cepat. Para polisi saling menatap dan menggelengkan kepalanya. Sementara itu di parkiran kantor polisi tampak Yudi sudah berhasil menahan tangan Ayu. "Lepaskan tangan saya Mas," ujar Ayu tanpa berani menatap Yudi. "Kenapa Yu? Kenapa kamu begitu tega pada Dara? Apa tidak ada sedikitpun hati nurani kamu tertuju padanya? Dara itu sangat sayang pada kamu Yu, dan berusaha keras mencari keberadaan kamu selama ini. Sekalipun kamu tidak peduli, dia tidak bisa benci kamu, dan tetap menganggap kamu ibu kandungnya," ujar Yudi. "Lepas saya bilang Mas Yudi," ujar Ayu tidak peduli ucapan Yudi dan berusaha melepas cekalan tangan Yudi. "Ayu," ujar Yudi, kesabarannya mulai habis. "Saya benci anak itu. Dari dulu sampai sekarang,
saya akan tetap benci padanya. Anak pembawa sial, saya gak butuh anak seperti ini. Ujar Ayu marah. Ayu, marah Yudi. Memang benar kan dia anak pembawa sial? Tantang Ayu. Yudi seketika melangkan tangannya. Ayu memalingkan wajahnya dan memejamkan matanya. Yudi menatap marah Ayu dengan tangan tertahan di udara. Dara bukan pembawa sial, dan jangan sampai saya mendengar kamu menyebut Dara anak pembawa sial lagi. Saya tidak akan segan-segan menamparkan kamu. Peringat Yudi mengepalkan kuat tangannya. Tampar saja saya sekarang. Ayo tampar. Bagi saya anak itu adalah pembawa sial dan selamanya akan bawa sial. Tantang Ayu. Yudi semakin mengepalkan kuat tangannya dan menatap marah pada Ayu. Sinta yang baru sampai hanya melangkah pelan ke arah mobil. Dia gak mau ikut campur urusan Ayu dan mantan suaminya. Tapi setelah ini dia pasti akan menginterogasi Ayu. Ayu mendorong keras Yudi dan masuk mobilnya dengan cepat. Dia gak peduli kemarahan Yudi, toh Yudi hanya sekedar mantan. Yudi masih terdiam saat mobil Ayu pergi meninggalkannya. Dara dan Grandma Nindi yang sudah sampai di luar, tampak bingung melihat Yudi terdiam. Dara jadi merasa bersalah pada ayahnya. Terlebih lagi Dara selama ini belum berani jujur tentang dia yang bertemu dengan ibu kandungnya. Dara jalan perlahan ke arah Yudi. Ayah, panggil Dara pelan. Yudi menoleh. Yudi kemudian menarik Dara ke dalam pelukannya dan memeluk Dara erat. It's okay princess. Lirih Yudi. Dara menganggukkan kepalanya dan balas memeluk ayahnya. Princess yang sabar dan kuat ya sayang. Di sini ada ayah, bunda, grandma dan yang lainnya yang akan selalu sayang dan peduli pada princess. Ujar Yudi. Iya ayah, maafkan Dara yang belum berani cerita, dan akhirnya kejadian ini terjadi. Tidak apa-apa sayang, dan tidak ada yang perlu dimaafkan. Ayah sangat mengerti posisi princess. Terima kasih ayah. Ayah adalah ayah terbaik di dunia. Tentu saja, ayahnya princess gitu loh. Ujar Yudi berusaha bercanda dan melepaskan pelukannya. Yudi mentap Dara dan berusaha tersenyum. Dara juga melakukan hal yang sama. Yudi menunjukkan kepalan tangannya. Dara tersenyum dan ikut menunjukkan kepalan tangannya. Dara tos dengan Yudi. Ayah, ucap Dara. Princess, ucap Yudi. Selamanya, kompak mereka. Senyum Yudi mengembang. Yudi mengacak rambut Dara, kemudian mengecup kening Dara. Yudi kembali membawa Dara ke dalam pelukannya. Jika ibu kandung kamu memberikan luka, maka ayah akan berusaha jadi obat terbaik untuk kamu princess. Batin Yudi. Grandma Nindi mendekati Dara dan Yudi. Grandma Nindi mengusap bahu Yudi dan Dara. Ada senyum di wajahnya. Dara menatap ke arah omanya. Grandma ikutan berpelukan, ujar Dara dan ikut memeluk grandmanya. Grandma Nindi mengangguk dan ikut memeluk Yudi dan Dara. Yudi tersenyum dan memeluk dua wanita beda generasi yang sangat disayanginya. Sementara itu di dalam mobilnya tampak Ayu mengepalkan kuat tangannya. Perasaannya masih campur aduk, dan rasa marah lebih mendominasi. Dia benar-benar tidak menyangka kalau Dara adalah anak kandungnya sendiri. Anak yang dulu tidak dia harapkan kehadirannya. Ayu, panggil Sinta pelan. Ayu menoleh sedikit. Kenapa? Itu tadi semuanya benar Yu. Dara itu anak kandung kamu bersama Yudi Sanjaya. Itu tadi beneran Yudi Sanjaya kan? Iya, jawab Ayu pelan. Sinta menatap Ayu, kepalanya masih penuh tanda tanya. Aku sangat membenci mereka mbak. Mereka sudah menipuku. Karirku juga hancur karena mereka. Ujar Ayu teringat masa lalu. Menipu gimana? Dulu mereka menjanjikan saham Sanjaya 15% padaku, asal aku bisa melahirkan anak laki-laki. Sialnya aku malah melahirkan si Dara pembawa sial itu. Aku juga dulu selalu nurut pada nenek tua itu, tapi pada kenyataannya aku malah diceraikan juga, tanpa diberi kesempatan hamil lagi. Cerita Ayu. Ya ampun ternyata mereka sekejam itu. Kamu harusnya jangan diam saja Yu. Kamu harus membalas mereka. Tentu saja mbak,
aku bahkan semakin semangat menghancurkan Dara. Jika Dara hancur, aku yakin keluarga Sanjaya juga ikut hancur. Kamu benar Yu, mari kita bekerja sama. Kita hancurkan Dara dan Bian dalam waktu yang sama. Iya Mbak, bersambung. 90. Ratu, panggil Dara. Begitu melihat Ratu di gazebo belakang rumah, Dara berlari kecil dan langsung memeluk Ratu dari samping. Assalamualaikum dulu dong Princess, ujar Ratu tanpa menoleh. Iya, Assalamualaikum Ratu, ujar Dara melepas pelukannya. Waalaikumsalam, Ratu, Mama sudah tahu kalau aku anak kandungnya. Ratu seketika menghentikan aktivitas mengetiknya dan menatap Dara. Tante Ayu maksudnya? Iya Ratu, siapa lagi mamaku kalau bukan Mama Ayu? Gimana ceritanya dia bisa tahu? Dara kemudian menceritakan semuanya dari kejadian di restoran sampai kejadian di kantor polisi. Ratu mendengarkannya dengan serius dan sesekali mengusap lengan Dara. Ratu merasa iba Dara dilaporkan sama mama kandungnya sendiri. Begitu ceritanya Ratu, aku sedih Ratu, sekalipun mama sudah tahu aku anak kandungnya, dia tetap tidak peduli padaku. Princess yang sabar ya, mungkin hatinya dia terbuat dari batu itu, tapi Om Yudi dan Grandma Nindi gak marahkan. Dara menggelengkan kepalanya. Ayah tidak marah sama sekali Ratu, justru ayah mau aku lebih bersemangat lagi, dan membuktikan pada Mama Ayu kalau aku anak yang bisa dibanggakan. Syukurlah kalau Om Yudi tidak marah. Benar kata Om Yudi, Princess harus bisa membuktikan kalau Princess anak yang bisa dibanggakan juga tak kurang kasih sayang. Iya, dan Ratu harus tetap di sampingku dan kita berjuang bersama, oke? Bukannya Princess harusnya ngomong begitu pada Mas Bian ya? Ratu, protes Dara. Ratu tersenyum. Terus Mas Bian sudah tahu belum kejadian hari ini? Dara menggeleng. Dia masih sibuk Ratu. Ah iya Ratu, itu tugasnya masih banyak. Ya banyak, aku juga baru saja mengerjakannya. Aku tadi ke rumah sakit dulu menemui orang tua Maipo. Kenapa? Aku bisa minta bantuan sebentar. Tentu saja Princess, kamu ini kayak sama siapa saja. Minta bantuan apa? Bantu aku dandan. Dandan, Princess mau kemana? Menemani ayah kondangan. Tumben, memangnya Onti Dea kemana? Bunda ada, hanya saja ayah mau memperkenalkan aku pada rekan-rekan bisnisnya. Ayah berharap agar pikiranku semakin terbuka lagi. Bagus dong kalau begitu Princess. Iya Ratu, dan kebetulan sekali Bian juga akan datang. Hanya saja dia datangnya bersama Sisi. Menurut Ratu aku harus gimana? Saat ini aku dan Bian lagi dalam misi pura-pura menjauhkan. Kalau menurutku misi itu sebaiknya dibatalkan saja. Tapi bagaimana kalau Sisi memberikan surat perjanjian itu pada Mama? Biarkan saja, sudah kepalang tanggung ini. Lagian Tante Ayu juga sudah tahu kan tentang pernikahan palsu itu. Tapi aku takut Ratu, melihat reaksi Mama hari ini. Aku khawatir dia semakin nekat mengumumkan tentang perjanjian itu di website perusahaan. Belum lagi kalau dia juga mengumumkan tentang pernikahan palsu itu. Kasihan Bian, masalah skandal kemarin baru juga selesai dan dia akan dicibir lagi. Princess, aku mengerti kekhawatiran Princess. Hanya saja sampai kapan kalian akan terus seperti ini? Apa kalian mau terus-terusan pura-pura menjauh? Ingat Princess, Sisi itu licik. Bagaimana nanti kalau saat dia berdua bersama Mas Bian dan dia menjebak Mas Bian? Apa Princess siap kehilangan Mas Bian? Dara menggelengkan kepalanya. Gak mau kan? Dan aku yakin Mas Bian juga tidak mau kalau harus kehilangan Princess. Satu lagi, sebaiknya tentang pernikahan palsu dan surat perjanjian itu, sebaiknya Princess ceritakan pada Om Yudi. Aku belum berani Ratu. Sampai kapan Princess? Ingat Princess, Om Yudi pasti akan sangat kecewa kalau dia sampai tahu masalah itu dari orang lain. Apalagi kalau dia tahunya saat keadaan lagi kacau-kacau, dia tentu kecewa banget pada Princess. Aku juga siap menemani Princess memberitahukannya.
Aku akan membantu menjelaskannya. Satu lagi Princess, kalau Om Yudi sudah tahu masalah ini, misalkan kemungkinan buruk terjadi, dia pasti akan jadi orang pertama membela Princess. Lagian Princess juga melakukan ini hanya demi bisa bertemu dengan ibu kandungnya Princess, bukan karena Princess mau uang itu atau yang lainnya. Jelas Ratu. Dara menatap Ratu. Baiklah, aku akan ceritakan tentang masalah ini pada ayah, tapi Ratu harus menemaniku. Siap Princess, apa sih yang enggak buat Princess? Makasih Ratuku, Ratu memang adik sepupu terbaik di dunia. Ujar Dara sambil mencubit gemas kedua pipi Ratu. Tentu saja anaknya Papa Darman dan Mama Giselle gitu loh. Dara tersenyum. Asteris. Om Yudi, Ratu miss banyak-banyak. Ujar Ratu menyambut kedatangan omnya. Om juga kangen sejagat raya pada ponakan cantik Om ini. Ujar Yudi sambil memberikan tangannya. Sejagat raya, banyak banget dong Om. Ujar Dara kemudian salim. Yudi tersenyum dan mengusap rambut Ratu. Spesial untuk ponakan Om paling cantik, harus banyak dan spesial. Om bisa saja. Ayo silahkan masuk Om. Ujar Ratu mempersilahkan omnya. Yudi mengangguk kemudian merangkul bahu Ratu. Gimana skripsinya, lancar? Tanya Yudi sembari melangkah bersama Ratu. Lancar dong Om, meski suka buat pusing juga. Belum lagi Ratu harus ngerjain tugas-tugas. Mumet banget ini kepala, butuh liburan banget ini Om. Memangnya Ratu mau liburan kemana? Nanti Om berikan paket liburan spesial. Beneran Om? Tanya Ratu antusias. Tentu saja, asal jangan ke London saja. David sedang sibuk, nanti kamu ganggu lagi. Siapa juga yang mau menemui David? Lagian David gak lama lagi juga selesai S2-nya. Kata Eyang kita semua akan ke sana menghadiri wisudanya sekalian liburan keluarga. Ujar Ratu kemudian duduk di samping Yudi. Terus Ratu maunya kemana? Ratu pikir-pikir dulu ya Om, nanti kalau Ratu sudah tahu tempatnya, Ratu hubungi Om. Oke Ratu. Ratu, Dara sudah punya pacar yang serius itu, gimana dengan Ratu? Udah ada yang diseriusin juga belum? Nanti sajalah Om, Papa belum siap dapat mantu dalam waktu dekat katanya. Berarti Om udah siap dapat mantu dong, cie-cie yang mau jadi kakek. Ratu gak cepat-cepat jadi kakek juga dong. Kenapa Om? Ya Om belum siap saja dipanggil kakek, umur Om belum juga genap 50 tahun. Gak apa-apa dong Om, nanti cucu-cucunya panggil Om, oke. Mantap gak tuh? Apa itu oke? Opa kece hehe. Ujar Ratu tertawa senang. Dasar kamu ini, ada saja. Ujar Yudi ikutan tersenyum dan mengacak gemas rambut panjang Ratu. Kalian lagi cerita apa seru banget kayaknya? Tanya Dara menghampiri ayahnya. Dara langsung salim. Ini Princess, Om, Ratu Sud ini rahasia kita berdua. Ujar Yudi memotong pembicaraan Ratu. Ah iya, nanti Princess minta juga ya Om. Nah itu dia, minta apaan sih? Ya sama anaknya gak boleh main rahasia-rahasian dong. Bukan apa-apa sayang, sini Princess duduk. Anak ayah tambah cantik aja kalau dandan. Iya dong ya, kan anaknya ayah Yudi. Ujar Dara dengan percaya dirinya kemudian duduk di samping ayahnya. Yudi tersenyum. Yah, sebelum kita pergi, Dara mau membicarakan sesuatu. Ujar Dara. Membicarakan apa Princess? Penting banget memangnya. Princess bisa cerita di mobil nanti. Penting banget ya, dan harus ada Ratu juga. Baiklah, Princess mau bicara apa? Dara menatap ayahnya dan menghela nafas pelan. Sebelumnya Dara minta maaf dulu ya. Ayah jangan marah. Iya Princess, kapan sih ayah pernah marah pada Princess? Tapi Dara sudah buat kesalahan besar ya, janji dulu ayah gak akan marah. Iya sayang, ayah janji gak akan marah. Makasih ya, ujar Dara. Dara kembali menarik nafas kecil, mulutnya seakan berat banget untuk mengatakan semuanya. Ayo Dara kamu pasti bisa Dara.
Batin Dara menyemangati dirinya sendiri. Princess, kamu mau ngomong apa? Tanya Yudi menatap bingung anaknya. Iya. Ya sebenarnya Dara sempat jadi istri palsunya Bian ya. Dan ini Dara lakukan agar bisa bertemu mama saat itu. Ujar Dara pelan dan langsung menundukkan kepalanya. Istri palsu gimana? Princess dan Mas Bian melakukan pernikahan om. Tapi itu hanya pernikahan palsu. Tujuan mereka saat itu melakukannya karena Mas Bian perlu istri palsu agar dia tidak dijodohkan. Sedangkan Princess tujuannya hanya biar bertemu dengan ibu tiri Mas Bian, yang salah satunya adalah Tante Ayu. Ujar Ratu membantu Dara menjelaskannya. Kalau palsu berarti gak ada yang harus dipermasalahin bukan? Anggap saja pernikahan itu tidak ada. Maunya Dara juga begitu ya. Tapi masalahnya Mama sudah mengetahui pernikahan palsu itu. Dara takut Mama mengumumkannya di website perusahaan Agung Purnama, yang mana tujuannya untuk mempermalukan Bian. Ditambah lagi kami juga sempat buat perjanjian waktu itu. Dara akan dibayar setiap kali melakukan tugas, juga dilarang jatuh cinta dan lain sebagainya. Dara takut ya, Mama semakin nekat mengumumkannya, karir Bian bisa hancur ya. Jelas Dara, ya ampun Princess kenapa kamu senekat ini sih sayang. Maafkan Dara, ya. Bersambung.